Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat INH, kembali lagi di Podcast Humanity, podcast yang terdepan untuk kemanusiaan. Alhamdulillah nih, sudah lama kita nggak podcast bareng lagi. Berarti kalau kita ada podcast, berarti ada pengenalan program-program terbaru di INH ini. Nah, kebetulan kita sudah kedatangan Pak Ibnu sebagai manajer program INH. Assalamualaikum Pak Ibnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kalau sudah ada Pak Ibnu, berarti kita akan mendengarkan program-program terbaru di INH ini. Nah, kita langsung tanya aja, nggak usah basa-basi, kita langsung tanya Pak Ibnu bagaimana program INH di Mei 2024 ini ada apa aja. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat INH dimanapun berada. Alhamdulillah INH sampai dengan hari ini masih terus konsisten dalam program-program kemanusiaan. Dan saat ini kami sedang fokus untuk persiapan program kurban. Untuk tema kurban ini, kita mengangkat tema tebar 1000 kurban di 9 negara, kurbanku untuk sesama. Tema tebar 1000 kurban di 9 negara, kurbanku untuk sesama menjadi tema kurban tahun ini. Ada 9 negara, yang pertama Indonesia. Di Indonesia kami sudah memiliki sahabat relawan INH di 12 wilayah Indonesia. Namun pada tahun ini hanya 8 wilayah yang memang siap untuk distribusi hewan kurban. Lalu juga kita ada di Palestina, tentunya sebagai program kurban prioritas, karena INH dibangun ini awal mulanya untuk program-program Palestina. Lalu juga kami ada di Suriah dan di Yordania. Di dua negara ini memang seperti yang kita ketahui bahwa di Suriah dan Yordania ada pengungsi Palestina. Sehingga untuk program tahun ini kita fokus membantu seluruh rakyat Palestina yang berada di berbagai belahan dunia. Begitu. Salah satunya di Suriah dan Yordania. Lalu juga ada di Yaman. Mengapa kita bantu di Yaman? Tentu seperti yang kita ketahui sampai dengan hari ini Yaman merupakan negara yang cukup mendukung perjuangan Palestina. Juga saat ini kondisi di Yaman ada beberapa darurat kemanusiaan yang mungkin bisa kita lihat dari berita-berita internasional. Sehingga kita menentukan wilayah Yaman ini sudah cukup tepat. Berlanjut ke wilayah Afrika, ada Sudan Selatan, ada Kenya, ada Uganda, dan juga ada Nigeria. 4 negara ini menjadi negara prioritas kami karena selama ini memang untuk 4 negara ini kami sudah membangun hubungan cukup intens dengan para mitra INH. Apalagi dengan harga kurban yang memang cukup terjangkau bagi masyarakat dunia, khususnya Indonesia, yang tidak memiliki cukup uang untuk berkurban. Kita sudah bisa berkurban dari mulai 900 ribuan. Itu di Kenya dan juga di Sudan Selatan. Seperti itu Pak Eka. Oh tuh, jadi alhamdulillah di tahun 2024 ini INH mempunyai program kurban 9 negara ya, seperti diceritakan sama Pak Ibnu juga. Jadi sahabat INH bisa memilih untuk berkurban di daerah mana tuh. Jadi tidak hanya di Indonesia, kita mempunyai opsi beberapa negara lainnya ya, karena kita sudah bermitra dengan 9 negara. Betul. Untuk yang tahun ini. Jadi alhamdulillah kalau sahabat INH ingin berkurban di luar negeri pun bisa. Kemudian keuntungannya tadi yang saya bisa ambil dari penjelasan Pak Ibnu ini tentang yang kurban di Afrika ini ya. Dengan harga yang terjangkau, kita bisa berkurban di daerah Afrika Selatan. Betul? Ya, di wilayah Afrika tentunya. Di Uganda, di Sudan Selatan, di Nigeria, juga di Kenya. Khususnya di Kenya dan Sudan Selatan, kita memiliki harga hewan kurban, kambing maupun domba itu mulai dari 900 ribuan. Dan apabila sahabat INH juga ingin berkurban sapi Sabtu per 7, itu bisa mulai dari harga 700.000, tepatnya di Kenya dan Sudan Selatan. Seperti itu Pak Ika. Untuk teman-teman yang mempunyai uangnya kurang untuk berkurban di Indonesia, jadi bisa berkurban di luar negeri, yaitu di Kenya dan Sudan Selatan. Betul ya? Jadi tadi tuh sudah benar, berarti kalau kita mau berkurban di kambing atau domba itu sekitar 900.000, tapi kalau mau untuk sapi sepertujuhnya berarti 700 ribuan kurang lebih ya. Nah, kalau saya pengen kurban nih,
tapi uangnya masih kurang juga. Apakah ada program khusus untuk teman-teman sahabat INH yang ingin berkurban tapi jadi patungan seperti itu? Apakah ada? Untuk ibadah kurban di INH, kami memudahkan semua elemen masyarakat ketika tidak bisa menunaikan atau membeli satu hewan kurban. Kita ada program yang namanya sedekah kurban. Jadi bagi sahabat INH jangan pesimis ketika tidak bisa membeli satu hewan kurban, karena tentunya di INH sendiri ada program sedekah kurban yang sangat memudahkan para sahabat untuk ikut berpartisipasi dalam program kurban. Dari Indonesia sampai dengan Afrika. Tentunya di Palestina pun ada program sedekah kurban. Seperti itu. Jadi luar biasa nih untuk program kurban INH di tahun 2024 ini. Jadi ketika kita ingin berkurban, kita dikasih opsi 9 negara. Jadi kita memilih Indonesia atau negara-negara lainnya yang bermitra dengan INH. Ini ada 9 negara. Kemudian kalau misalkan kita dananya masih kurang cukup untuk berkurban, kita masih mempunyai opsi di kurban 900 ribuan. Itu di daerah Afrika. Kalau masih uangnya kita masih kurang dari 900 ribuan, kita bisa juga ikutan di sedekah kurban. Betul. Nah, yang nantinya yang terkumpul itu nanti akan dibelikan hewan kurban sesuai dengan donasi yang terkumpul. Begitu ya? Betul. Nah, oke sahabat INH, sudah cukup jelas ya untuk penjelasan Pak Ibnu tentang program INH di kurban ini. Jadi untuk lebih jelasnya, sahabat INH bisa mengunjungi situs kami di inh.or.id. Di situ banyak program, selain kurban pun masih banyak program lainnya. Silahkan dicek. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar bisa banyak teman-teman yang dapat informasi tentang kurban ini. Oke, cukup sekian untuk podcast kali ini. Sedikit dari kita, sangat berarti untuk mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.